نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد صلاة المغرب rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan sholat maghrib bersama yang kita teruskan dengan mubarakah pada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir hayat kita akan kita akhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, suatu saat Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala, waktu itu beliau sedang menjadi dosen di Universitas Ummul Qura Mekah. Beliau meminta izin kepada atasannya untuk ke Madinah untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian salat di Masjid Nabawi. Oleh atasan beliau ditanya, "Ya Syekh, wahai guru, kenapa Anda meninggalkan kota Mekah yang satu kali salat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali selain di Masjidil Haram, sedangkan di Madinah hanya 1.000 kali. Sedangkan kalau Anda sholat di Madinah nanti ke sana cuma 1.000 kali. Kenapa Anda harus meninggalkan sholat yang pahalanya nilainya 100.000 kali? Kalau dihitung tahun 100.000 kali itu kalau satu waktu atau 5 waktu dalam sehari itu 277 tahun, 9 bulan 10 hari. Ada yang menghitung. Kita sholat 5 waktu sehari di Masjidil Haram itu sama dengan kita sholat di luar Masjidil Haram selain Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa 277 tahun, 9 bulan 10 hari. Satu hari. Berapa kalau bisa lebih banyak dari 1 hari? Berarti umur kita berkah. Ya, 10 hari berarti 2.770 tahun, 90 bulan 100 hari. Itu luar biasa. Jawaban Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang akan saya ziarahi nanti. Karena dengan ucapannya itulah saya tahu, dengan sabdanya itulah saya tahu bahwa sembahyang sekali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali. Kita sebagai kaum muslimin, setiap kita salat tidak lepas daripada jasanya Rasulullah SAW yang menyampaikan agama ini berdarah-darah, nyawa dan harta dikorbankan. Bacaan salat kita ujung-ujung sampai kepada Rasul. Yalah, zikir kita diurut sampai kepada Rasul. Semuanya berdasarkan bimbingan, arahan dan pelajaran dari Rasulullah SAW. Maka alangkah tidak pantasnya kalau kita tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena semua aktivitas kita, makan kita, siapa yang menyampaikan caranya? Rasul SAW. Ini luar biasa. Luar biasa. Subhanallah. Semua aktivitas kita yang berdasarkan agama kita itu semuanya sumbernya dari Maha Guru, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan lupa ketika nama beliau kita bersalawat, nama beliau disebutkan kita bersalawat, sehingga kita tidak termasuk orang yang bakhil, orang yang bakhil. Begitu kita mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diucapkan, maka ucapkanlah Allahumma salli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliau dalam kehidupan kita ini yang akan menyelamatkan kita di akhirat melebihi jasa orang tua kita yang melahirkan kita dan menjaga kita. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan tidak beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang kalau Rasulullah tidak lebih dicintai, sehingga lebih cintanya kepada Rasul melebihi cinta kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Saya selalu teringat kata-kata Syekh Syarani, sehingga saya ingin berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini selalu mengikuti bimbingan arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita teruskan kajian kita yang berkaitan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam yang kisahnya sangat panjang, yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah ke-28. Kemarin kita sudah berbicara bahwa Nabi Musa alaihissalam itu sudah berada di istana Fir'aun dan sudah menjadi dewasa, sehingga terjadi sebuah kejadian yang di luar dugaan Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau sedang berjalan keluar dari istana di siang hari, terjadilah pertengkaran antara orang Qibti, kaumnya Fir'aun, dengan orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Sehingga Al-Quran menceritakan wastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi, yang dari Bani Israel meminta tolong kepada Nabi Musa untuk mengalahkan musuhnya yang dari Bani Qibti, orang Qibti, orang Mesir. Fawaqazahu Musa faqadha alaihi, maka menamparlah Nabi Musa. Waqaza itu kata ahli tafsir
menggenggamkan tangannya, kemudian mengarahkan genggaman itu ke dada musuhnya, itu menampar wakasa. Sehingga Nabi Musa dengan tidak sengaja faqadha alaihi, maka membunuhlah Nabi Musa orang Kipti itu, mati kalau tampar Nabi Musa. Nah, ini tamparan biasa saja, lain tamparan menyalah-nyalah itu lain, menyalahkan ayat Al-Quran dengan niat, dengan kekuatan, dengan kekuatan hati. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah ramak. Nah, itu ayat Al-Quran diramak. Nah, ramak ditambah sini ramak, nyaru ramak jadi sini. Itu menyalahgunakan ayat Al-Quran dan diselajurkan oleh iblis. Setelah itu apa yang terjadi? Qala hada min amali syaitan. Setelah beliau sadar, beliau tidak ada niat sama sekali untuk membunuh, hanya ingin membantu orang Bani Israel karena melihat sebuah kezaliman, karena Bani Israel itu tertindas dan orang yang beliau tolong itu orang yang sedang ditindas oleh orang Kipti. Jadi naluri seorang calon rasul itu tidak bisa melihat sebuah kejahatan, hendak menolong, hendak membantu orang yang terzalimi, hendak membantu orang yang terzalimi, tapi tidak berniat untuk membunuh. Sehingga para ulama mengatakan kita sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun kesempatan kita bisa membantu orang yang terzalimi dengan catatan tidak akan memudaratkan kepada kita, maka kita dianjurkan untuk membantu. Bahkan hadis Rasul SAW, orang yang mazlum, orang yang zalim pun kita bantu. Nyawalah unsur akhaka zaliman atau mazluman, atau qala sallallahu alaihi wasallam. Bantulah saudaramu di saat dia terzalimi atau dia menzalimi. Sahabat bertanya, kami tahu wahai Rasul, kalau orang yang terzalimi itu dibantu ya wajar, tapi orang yang menzalimi dibantu seperti apa? Kata Rasul, cegah dia dari berbuat kezaliman. Jadi membantu orang yang menzalimi orang lain itu cegah dia untuk berbuat kezaliman. Qala hadza min 'amali syaitan. Nabi Musa sadar belum menjadi nabi. Ini kata beliau adalah dari perbuatan syaitan, karena syaitan yang melakukan. Bukan Nabi Musa menampar tadi perbuatan syaitan kata sebagian ulama tafsir, tapi perbuatan terzalimnya kezaliman. Itu adalah perbuatan syaitan. Innahu aduun, sesungguhnya syaitan itu musuh. Mubinun, menyesatkan. Mubinun, nyata. Musuh yang menyesatkan dan nyata. Cuma tidak bisa kita lihat. Nah, seorang yang merasa bahwa beliau tidak sengaja membunuh itu, apa yang beliau lakukan? Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Sidin pun merasa bersalah karena sampai mati, tidak menjadi ya. Nah, itulah kekuatan Nabi Musa. Ya Rabbi, kata Nabi Musa, ini sesungguhnya aku zalamtu nafsi, aku menzalimi diri. Faghfirli, faghfaralah. Jadi orang yang iman kepada Allah, begitu dia merasa salah, walaupun tidak sengaja, begitu dia merasa salah, dia langsung beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan meneruskan. Innahu huwal ghafurur rahim, karena dia yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun dan kasih sayang. Seberapapun kesalahan kita, pasti Allah ampuni. Kemudian beliau mengatakan lagi, qala rabbi, Nabi Musa alaihissalam berkata, bima an'amta alayya,
dengan segala nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, nikmat menjadi seorang yang dewasa, sehat, sempurna. Falan akuna zahiran lil mujrimin. Falan akuna zahiran lil mujrimin. Maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Apa yang terjadi setelah itu? Itulah kata ulama kilas perubahan total. Itu batas perubahan total kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Tadinya kehidupan yang mewah di dalam istana dengan segala fasilitas. Dengan kejadian ini hidup Nabi Musa berubah 180 derajat. 180 derajat. Kenapa sampai bersalah tadi? Maka fa'asbaha fil madinati khaifah. Setelah kejadian itu ada rasa takut di hati beliau. Dan rasa takut itu fitrah manusia. Rasa takut itu adalah fitrah sekalipun seorang nabi. Khaifan yataraqqab. Nabi Musa menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat dari perbuatan. Kira-kira apa yang terjadi? Karena yang beliau bunuh ini dari ulama tafsir mengatakan bahwa itu adalah pelayan istana Firaun. Jadi orang yang dekat dengan penguasa, orang yang dekat dengan penguasa, sehingga beliau bertanya apa kira-kira yang terjadi. Nah, saat itu terjadi, fa'idal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhu. Nah, maka tiba-tiba orang yang kemarin minta pertolongan berteriak, minta pertolongan kepada Musa. Nah, berkata kepadanya, yang kemarin dibantu, hari ini bakal lagi pulang. Nah, maka bertemuan pulang dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu minta tolong pulang. Sehingga Nabi Musa menjawab, qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Ujar Musa kami bahmun itu kan bagus berarti kami dasar pengalahian yang salah kamu. Innaka laghawiyyun mubin. Sangat juga fitrah manusia. Falamma an arada an yaftisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Maka ketika Nabi Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh itu, mereka berdua dibantu pulangnya. Lalu dia berkata, wahai Musa, apakah kamu bermaksud membunuh sebagaimana engkau membunuh seseorang kemarin? Nah, ketahuan itu kembali belum ketahuan siapa membunuh seperti itu. Dengan adanya peristiwa kedua ini ketahuan. In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi. Kami ingin menjadi orang jaga rupanya di bumi. Wa ma turidu an takuna minal muslimin. Jika menikah dan menjadi orang baik, kemudian menjadi orang jaga, rupanya jadi preman, Allah sedikit. Allah. Nah, dia berteriak, otomatis terdengar oleh orang lain. Oh, ternyata Musa membunuh kita kemarin. Sehingga dilaporkanlah ke istana. Sehingga istana pun, Fir'aun pun bermusyawarah mengumpulkan prajuritnya hendak menangkap dan membunuh Nabi Musa. Wajah rajulun min aqsal Madinah yas'a. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang beriman dari Bani Israel berjalan tergesa-gesa menuju Nabi Musa. Qala ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika. Musa, itu tentara Fir'aun sedang bersiap-siap
untuk menangkapmu, lihat dulu ingin membunuh. Fakhruj inni laka minan nasihin. Maka pergilah, aku hanya memberi nasihat. Ini di dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa yang memadahi Nabi Musa itu pamannya Fir'aun yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini kilas balik sudah dimulai, sudah mau meninggalkan kehidupan mewah istana. Fakhruj inni laka minan nasihin. Sehingga darah Nabi Musa dihalalkan oleh Fir'aun, karena Nabi Musa itu walaupun sini tersengaja. Ini juga pernah terjadi kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditinggalkan oleh paman beliau Abu Thalib meninggal. Kemudian beberapa bulan ditinggalkan oleh istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada tahun ke-10 kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah berdakwah kemana? Ke kota Taif yang kita sering dengar. Tahun ke-10 kenabian beliau bersama dengan seorang budak beliau yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu pergi ke sana. Tapi apa yang terjadi di kota Taif itu sebelah selatan bagian timur, apa tenggara lah, selatan timur tenggara lah, tenggara kota Mekah. Jaraknya kurang lebih 65 mil, 1 mil 1,5 kilo, anggap 100 kilo. Biasanya jemaah umrah itu bisa ke sana, yang dingin dan punya tanah yang subur. Nah, Rasulullah berjalan kaki Bapak Ibu dari Mekah dengan Zaid bin Harithah ke kota Taif mengharapkan orang-orang Taif itu mau beriman. Tapi apa yang terjadi sampai di sana malah beliau ditolak dan bahkan dilempari dengan batu berdarah-darah kaki beliau. Berdakwah dilempari dengan batu. Kalau kita sekarang berdakwah zaman mana? Duduk di atas kursi gitu, suruh banyu pulang. Kadang-kadang dijumpai ampun pulang. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah jangankan ampun batu yang ditawarkan orang. Perjuangan beliau itu luar biasa. Janganlah diambil pulang kendaraan tolak kalau kita mobil. Nabi berjalan batis di padang pasir panas. Sedih kan teman-teman, itu sedih gitu perjuangan Rasulullah. Kita nyaman banget. Tapi begitu beliau mau kembali ke Makkah, beliau nggak boleh masuk Makkah. Padahal beliau orang Makkah, karena sudah keluar dari kota Makkah oleh orang Quraisy dicegat. Sehingga ada salah seorang kufar Quraisy yang bernama Mut'im, Al-Mut'im bin Adi, inilah yang pasang badan menjamin keselamatan Nabi kalau masuk ke kota Mekah dengan 4 orang anaknya. Karena orang Quraisy biasanya kalau datang ke Mekah itu pertama kali adalah tawaf, dan itu adalah mukaddimah penghormatan setiap orang yang masuk kota Mekah. Itu sunnahnya tawaf. Kalau tidak bisa baru sholat sunnah 2 rakaat. Tidak bisa, hanya dijamin oleh Al-Mut'im bin Adi dengan 4 orang anaknya dengan persenjataan pedang yang ada pada mereka menjaga Nabi masuk kota Mekah. Tidak ada yang berani mengganggu. Sehingga Abu Jahal la'natullah, amujirun anta amuttabi'. Wahai Mut'im, ikam ini menjamininya kah atau ikam sudah masuk agamanya? Abu Jahal Mut'im bal ujib, aku adalah penjamin, aku belum masuk ke agamanya. Kalau masuk mungkin dilawan.
Sehingga Rasulullah SAW dalam setelah terjadi perang Badar itu banyak orang-orang Quraisy yang ditahan, 70 orang. Kata beliau apa? Lau kana Mut'im bin Adi hayy, seandainya Mut'im bin Adi itu hayyan, kemudian summa kallamani, kemudian dia berbicara kepadaku, pada orang-orang tahanan ini untuk dilepaskan, maka akan lepaskan. Balas budi, balas walaupun itu seorang yang kafir, seorang yang kafir. Nabi tidak pernah melupakan budi orang lain, walaupun dia seorang kafir sekali. Maka Nabi Musa pun keluar dengan nasihat. Fa kharaja minha khaifan yataraqqa. Jadi kilas baliknya. Keluarlah Nabi Musa dari kota Mesir dengan kondisi ketakutan, yataraqqa, sambil memperhatikan kalau ada yang menyuuk, kalau ada yang mau menyerang dari belakang. Nah, seorang mukmin begitu dia takut, apa yang terjadi? Qala rabbi najjini minal qaumidh dhalimin. Yang pertama dia lakukan berdoa, meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah. Itu yang paling pertama. Tidak perlu kesah, meminta kepada Allah. Qala rabbi najjini minal qaumidh dhalimin. Maka kata Nabi Musa, selamatkan ulun wahai Tuhanku dari kaum yang zalim. Zalim mereka karena mereka penyembah Fir'aun. Bahkan Fir'aun sendiri mengaku menjadi Tuhan. Hidup mewah sekarang harus berani mengembara, bertanggung jawab. Ya, dengan sebab tadi itu kilas baliknya. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan, dan manakala kemana Nabi Musa? Ke arah utara, ke arah utara kota Mekah, ke arah utara Mesir, dan waktu itu di Mesir, ke arah utara. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan, kota Madyan, menurut para ahli geografi itu Madyan itu dari Mesir kurang lebih dari 2000 kilo, lebih dari 2000 kilo. Melarikan diri, menyelamatkan diri. Bagaimana cara kita membayangkan kehidupan mewah di istana, tiba-tiba harus berjalan kaki keluar dari kota Mesir menuju arah utara, kota Madyan, dengan perjalanan yang lebih dari 2000 kilo berjalan kaki. Ya, kalau ada iman tolong sebelum digitulah, biarlah. Maka hati sudah putus harapan. Tapi kan seorang nabi tidak akan terjadi. Jadi sedang saat itu berada di sekitar pinggiran Sungai Nil. Sedang dia akan berjalan menuju Madyan yang jaraknya 2000 km lebih. Di sini dikatakan Alfaini wa khamsumi'ati kilometer, 2.500 kilo. Kira-kira berapa kali jalan itu ya? 10 kali. Kalau pulang pergi kalau dia 200, pulang pergi 400, berarti 5 kali lebih jalan. Ini nyaman motor. Ini jalan bagus. Dalam kondisi dikejar, ketakutan dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Nah, ini berarti akan menempuh sebuah kehidupan yang sangat berat. Jalan, kalau sanggup, kalau sanggup ya,
jalan bapaknya ada warung kopi, nyaman juga singgah. Itu nggak ada 2.500 kilo ya. Tapi seorang yang beriman pasti meyakini bahwa pertolongan Allah itu pasti datang dalam sesulit apapun hidup, sesulit apapun hidup. Tapi kalau orang yang beriman tentunya tidak merasa takut itu, karena dia yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Pertolongan Allah itu pasti datang. Namanya kada beriman atau munafik kalau ragu-ragu. Qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil, kata Nabi Musa. Berdoa lagi beliau. Ini semuanya itu kembalikan kepada Allah SWT. Dalam kondisi kehidupan yang sangat berat, sendirian, meninggalkan kehidupan yang sangat mewah, tidak ada putus asa, tapi selalu meminta kepada Allah. Kata ulama, begitulah kehidupan seorang mukmin. Kalau semuanya itu kita kembalikan kepada Allah, tidak ada yang berat, tidak ada yang berat. Inna ma'al usri yusra. Bahkan dua kali di kampung tidak ada. Cuman kadang-kadang kita jauh dari Allah. Makanya orang melihat jamaah kita di pengajian ini, alhamdulillah, jamaah yang istiqomah, yang ingin selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan sampai kita husnul khatimah. Mudah-mudahan. Walamma warada ma'a Madyana, sampai juga dengan pertolongan Allah. Kalau secara akal mungkin tidak sampai, tapi itulah pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang selalu menggantungkan diri kepada Allah. Allahus Somad, yang sering dibaca. Allah lah tempat kita bergantung, berlindung, berharap dan semua. Walamma warada ma'a Madyana, manakala beliau sampai ke kota Madyan dalam kondisi tentunya lapar, capek, dan pakaian seadanya, dan beliau sampai kepada suatu tempat yang di sana ada sumur. Walamma warada ma'a Madyan, air di kota Madyan, artinya ada sumur yang ada di sana air. Wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Dalam kondisi capek luar biasa, akhirnya beliau menemukan sekelompok orang yang sedang memberikan minuman kepada gembala-gembala mereka, kambing-kambing mereka. Apa yang terjadi di situ? Wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Kemudian beliau juga menemukan wa wajada min dunihim imra'ataini tajudan. Ternyata beliau melihat dua orang perempuan yang sedang berusaha menahan kambing-kambing mereka karena belum bisa memberikan minuman. Sumurnya satu, yang ingin mengambil minum banyak. Akhirnya dua orang perempuan ini sebagai penggembala kambing menahan kambing mereka supaya mereka tidak masuk ke dalam kambing-kambing yang digembala oleh para lelaki. Di sini para ahli tafsir menjelaskan bahwa seorang perempuan itu boleh bekerja kalau darurat, boleh bekerja kalau dan boleh bekerja dengan syarat-syarat tertentu. Nabi Musa alaihissalam walaupun dalam kondisi kecapean, tapi masih bisa melihat daerah sekeliling, peka dengan lingkungan, melihat itu beliau bertanya, qala ma khalqukuma,
Singkat pertanyaan. Ujar Nabi Musa alaihissalam kepada dua orang perempuan tadi, beliau berkata, ma khatbukuma, apa yang terjadi pada kalian berdua? Jadi seorang beriman, kata ahli tafsir, dia harus peka dengan lingkungannya, walaupun kondisinya juga perlu diperhatikan. Kondisinya juga kurang bagus, tapi dia juga harus peka terhadap orang lain yang lebih susah daripada, yang memerlukan bantuan. Seperti cerita Nabi Musa, dalam perjalanan yang jauh tadi tetap melihat lingkungannya, kemudian beliau melihat seorang perempuan lemah di padang pasir tadi kan. Qalata, pertanyaannya singkat saja. Jadi apa yang terjadi dengan kalian berdua? Qalata, lalu yang berdua ini menjawab, la nasqi, la nasqi, kata yang berdua ini. Kami, dua orang perempuan tadi, kedua perempuan kami tidak dapat memberi minum ternak kami hatta yusdiral ri'ah, sehingga para penggembala itu selesai memberikan minuman kepada ternak mereka. Dan jawabannya yang kedua adalah pertanyaan mungkin yang tidak tersampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jangan bangsa itu tuh orang lelakian beratan itu nama gembala, kenapa ikatnya jadi bibinian? Jangan. Jadi pertanyaan yang dan apa yang terjadi dengan kalian? Katanya kan tidak bisa memberi minum sebelum para penggembala laki-laki itu memberi minum gembala-gembala mereka. Kemudian ditambah jawabannya, wa abuna syaikhun kabir. Kami ini jadi sempat jadi penggembala ini karena ayah kami itu memang sudah orang tua yang sudah tidak mampu lagi. Jadi memang kami harus bekerja. Kami memang harus bekerja, kata dua orang perempuan. Supaya jangan memberikan fitnah. Kenapa memang harus begawi? Memang yang bisa melakukan pekerjaan untuk kehidupan kami sehari ya kami sekarang. Karena orang tua kami, abah kami, syaikhun. Kata syekh itu dua maknanya. Yang pertama bisa diucapkan kepada seseorang yang masih muda tapi punya ilmu, itu syekh. Atau memang orang yang tidak punya ilmu, sudah tua, itu syekh. Kabir, muhabana, ada mampu lagi. Jadi bahasa itu menjawab pertanyaan yang tidak terlontarkan, bahwa kami bekerja ini karena darurat, karena orang tua kami tidak bisa lagi bekerja. Sehingga para mufassirin mengatakan seorang perempuan itu boleh bekerja, tapi yang pertama sesuai putranya. Yang kedua kalau tidak sesuai harus darurat. Ini seorang perempuan jadi penggembala itu sudah sesuai. Tapi karena darurat itu diperbolehkan. Nah di sini ada fikih yang bisa diambil dari perkataan Nabi Musa. Nabi Musa seorang pemuda yang sudah dewasa dengan segala kekuatan dan kecapean dalam perjalanan, melihat perempuan itu tidak membuat sebuah kesempatan. Lain kalau pemuda sekarang mungkin lah, wah ini kesempatan ini. Mahat bukoma, pertanyaannya singkat sekali dan dijawab juga dengan singkat. Dia kata ulama, walaupun dalam kondisi kecapean, ketakutan, kehausan, tetapi beliau tetap ingin membantu orang yang membutuhkan di sekitarnya, namun juga dengan adab, dengan adab. Artinya membantu itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Membantu itu ikhlas karena Allah Ta'ala.
Siapa dua orang perempuan itu banyak pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah anak Nabi Syuaib, ada yang mengatakan itu adalah keluarga, ada yang mengatakan bahwa Syuaib itu bukan seorang nabi. Tetapi adalah yang jelas di sini perempuannya juga tidak menjawab pertanyaanku dengan jawaban yang genit. Ini berbeda dengan sekarang. Kemudian kata ulama, perempuan itu sebenarnya yang paling bagus itu adalah menjaga keifahannya. Apa kata keifahannya itu? Menjaga kehormatan. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, di sini Allah ingin menceritakan kepada kita bahwa bagaimana keikhlasan yang disumbangkan, dibantukan oleh Nabi Musa kepada orang lain yang membutuhkan kalau beliau dalam kesulitan, itu akan membuahkan kebaikan, kebaikan yang nantinya akan menjadi titik bangkit kehidupan Nabi Musa dalam berdakwah. Kira-kira itu yang bisa Allah sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena kisah Nabi Musa ini sebenarnya sangat menginspirasi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya hal diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.